Alana yang masuk nama prosesi pinangido matu hita na di bagasan gerejaon asa jongjong hita. Budul mah hamuna.
Shalom, selamat hari Minggu mari kita neng tamulai ma parpeng yota martang yang nohom maita. Amin. Horasma dihita salutna. Horasma tarlumobi di remaja dohot naposo bulung ni uriata HKBP Mampang Perapatan. Ikon pujiata dot totong debatata molota ingot sude haulian dot pangarmotionna tuhita di akka ari naung salkui. Tarlumobi marningot pangarmotion dot panugunuguonna tu akka remaja dot naposo bulungna mangadopi ragam ni akka tantangan di zaman nuaingon. Alani ikon di bagasan roha mauliate dohita marpungu di bagas coronahon. Patupaon ulaan pesta pareon ni remaja dot naposo bulung di uriata. Saitutu maulaut taon boy gabe dalan paisaton parsaoran nina saha porseaon. Di bagasan tema di minggu pasapuduaon tung trinitatis ima teguh berpegang pada kebenaran manang web waken by grace victorious over every wind. Dot subtema marhite asini rohani Yesus Kristus remaja dot aposo HKBP Mampang Perapatan di Pasada lamune di bagasan aporseaon dot gabe galubang ni hamubaon namambayan marmulia goa ni debata di golu di ganup ari. Satutu masude remaja dot naposo bulung ni uriata gabe generasi na toktong marsingohot di bagasan hati goranna. Nama remaja dohot naposo bulung HKBP Mampang Perapatan tujuan Hatani debata mandok di sadat Timotius 4 ayat 12 unang mahu rohani alak ni daho siala aposo onmi alai gabe tiruan ni akana porsea maho di pakataion di parange di holong ni roha di aporseaon nang di hatomana alani marite ulaon pareon lam hehema tutu akka remaja dot napos bulung lau gabi sitiruon di aposoonna patupaon akka hamubaon tuha majuon ni hurianan nanang tu kumaliangna atong rap mahita makalason dengan bahasa ni Jehovah marende mahita.
ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni toti parbadia, na tumopalangit dohot tanaon. Amin. Songondondo hata ni Tuhan Yesus, martua maakan na mauas male mida hati goran, ay pabosuron donasida, martua maakan na ias tondi, ay idaw nasida do debata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogon na suatu dosan, na sokal jalan na bonar, dialoho dona gijang maroha, jala ditipa timbuho dona serep maroha, alani i hupangido hami tuho, saya ramoti hami, asa unang cukat kami, unang gijang roha nami, alai togu-togu hami marite-ite tondin, asa unduk, seret, tobok jala burju roha nami diadupan ni halak saluhut, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul maita. Marinde maita. Tatangion mapatik ni debata di mingguta sadarion di mapatik pasiaon dot lapatan. Patik pasiaon. Unang ho olo maka tindakon hata no sututu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo manggagapi dongan jolma manang manjeheron, manang patahataon, pauruon sangap nasida. Ikon yapinan dodo dongan jolma anggo sotakas dope binoto salana. Olan uhumna dengganido pabua-bua otta. Ido saatna tong rap mangido gugo mahita sian tuan debata. Ale tuan debata, sai paragoi mahami. Mangulahon na hobat tupatikmi. Amen. Marinde may.
tima dosata di hadapan ni debata. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang. O dona patupaho na sesa ni dosa dihami halak na dangolon, mar hite-hite anak paholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan doa nami asesaan ni dosa nami. Leon matu hami tondim na badiai asa unang ganggu roa nami di asmi roham. Alai asa hot roa nami maraposeon lau magotapon nasa dosa dot roha kotidion. Asa upasat kami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan abadia mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu asesani dosa. Para siroha jala partinggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayen tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobar tu akka hajaot jahatota. Songon asinirohan ni ama-ama mida akka anakna. Asinirohan ni Jahoba di akka na makabiari ibana. Asangapon madibata di dibata na diginjang. Amen. Gundul maita. Marin di maita. Refleksi pesta pareon remaja dot naposobulung. Remaja dot naposobulung ni uria sajidokdo songon bunga-bunga ni uria. Namar lapatan KB generasi na memberi warna haulion semarak nanggabe tubur na arga di gereja. Alani haposoon ipe sadadalan mangguhi panjuon ini batado di nguluta. Marhite memakai nasa gugon do taleta dia poson gabi dalan mamuji debata. Songon subtema di ulaon pesta pareon saderion ima marhite asmi rohani Yesus Kristus remaja dot naposobulung HKBP Mampang Perapatan di Pasada. Lamune di bagasan haposeaon dot gabi galubang ni hamubaon namambayan marmulia guar ni debata ingulu di siganu pari. Ala ni zaman alam membuat akar remaja dot naposobulung tu egosentris, manang olan memikiri kepentingan diri, debata pahehe aporsian muna, asa merbisuk memakai nasa halubian na adong di aposuan muna nueng. Mar aposan tu Jahoba mau sian nasa roham, jala unang marpakusadean o tu pikiranmu sendiri. Sa ibana matadad ni nasa dalanmu, asa ibana patigot akka dalanmu.
Maporus maho pasiding sakap-sakap haposoon, alay pareak mahatigoran, papersiaon, holong ni roha dohot dame, rap dohot akka nama jou Tuhani sian roha nayas. Marite te ahat tarpa botor doli-doli lakana, molo di pahobar-hobar tuhatam. Alani ikon lama purus tuhita, tuhata ni debatado akka remaja dohot napasubulung, dang tuhata ni dongan manang netizen, ikon masih hodo mangihuton hata ni debata, dang mangihuton hata ni akka follower di Instagram, Facebook, manang TikTok. Jala ikon lam pahubar diri tu ajaran ni debata, dang pahubar tu akan na viral di media sosial. Ay hodo pakirimoku, ale Tuhan Jehovah, nalom ni rohaku sian siete honokku. Masa muda gok haulian dot las ni roha, dot nasmita ni roha, isi do peagugoon manjalai akka narikot, boy maherbang madalane si dalanan, alai ingot ma, jaloon ni debata do tanggung jawab siat partikian na dileo ni debata kita. Atong marlas ni roha maho, ale doli-doli tagad di haposo ommu, jala guru sobbu ni roham bahen di akka hari hadoliommu, jala paihut-ihut akka dalal lomo-lomo ni roham, guru sobbu ni matam, alai boto luhut togu-toguon ni debata doho, sogot tu paruhuman ala saluhut nai. Atong jagahon madirim, gabe situruon ma diganuk inganan di bagas, nama kaholongin natoras dot akka ha anggi, ciburju mangula akka ulaon, dang hea patah semangat mampuan las ni roha, jala masih tutu marajocok akka ajaran ni debata di ngolu ganuk ari, songon hata ni debata tu Jeremia, jadi nina Jehovah mamandokau, unang dok na bajar do peau, ay manang tu dia pehu suru ikon tu si olao, jala manang aha utonahon tuho ikon hido hutat hata hononmu. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, iman tersurat di Amos 5 ayat 24 saat 20 itu. Saja memastikan sore. Jadi margiling-giling masongon aek kuhumi, jala hati goran songon sungai naso ulo mas. Tung adong maaka pelea si potongon doho si panganon, di pasahat hamu tuahu di halongonan, saleleng 40 tahun. Hamu ale pinopar ni Israel,
Atong usungon muna maudung-udung ni Raja Muna, ro di ojahan ni gana-ganaan muna. Tole bintang di bata muna, akan na binayan muna di hamu. Jadi togoku mahamu terbuang, dau salpusian Damaskus. Ninna Jehovah di bata Zebaot goarna. Ido saatna, martua doakan na tumangion hatani di bata, jalan na pioksa. Amin. Marin di bata. Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasasadai, iman tiluhun ni Maria, naga gabian sianto di porbadia, andorang soabubuhan, ido tuharta, natumau na bernit, di panghuman selatus, nama terpajal lo ibana dihau pinarsilang, na tua tubuan atorudung di tanong, na mula mangulu biari patuluhon, nama naik tu surgo, laudul di siamu di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, isima ibana pa imamulak sogo tutanoo, manghumi halak na mangulu doho namate, au persia titon di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, doho ihasisani dosa, doho ihatai na mandok, mula mangulu dosogo daging ni halak na umate, do dihanguluan na sora sudah. Amin. Abegema tikting na masa di Uriata. Salam. Oras madita sa sudina.
tabegema tikting duriatta dibugasan mingguon. Nomor sada, guarni minggu. Guarni minggu sadar ima minggu pasal kudaon dung tritatis do topik tugu persitiopan tuhatigoran. Efesus 4 ayat 1 saplonom. Nomor 2, pilihan Apel Gotilon do tahun transformasi tahun 2026. Sadarion minggu tanggal 27 Agustus 2026 kapasakma pilihan amplop tu kebutuhan akaulan nuria nama pertemuan tu pesta Gotilon do tahun transformasi AKP tahun 2026. Kapasakma ditiki masih jalangan di parade dinganan di labung ni itu aruar. Nomor 3, rapot panitia malam dana Simponi Bona Pasugit. Sedarion minggu tanggal 27 Agustus 2026 pukul 10 sada 30 WIB. Marengana di GSG Patupado rapot panitia malam dana Simponi Bona Pasugit. Taring untuk persiapan kegiatan Simponi Bona Pasugit pinaboton tu sude panitia asaria Maddoho Tesa. Nomor 4, Simponi Bona Pasugit. Songodalan papungodana panitia pesta Gotilon do tahun transformasi HGP Mampang Parapatan manakapi patupahon Simponi Bona Pasugit dari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026 pukul 10 WIB marenganan di Hotel Ambara Jakarta Selatan. Acaraon disido bintang tamu Joy Tobing, Family Trio, dan True Bless Voice. Alani rapsido maita marhita nomor tiket harga tiket A. Platinum harganya 1.500 sudah terjual 2 tiket yang belum terjual 25 tiket. Gold 1 juta sudah terjual 14 tiket yang belum terjual 21 tiket. C. Silver 500.000 sudah terjual 10 tiket yang belum 40 tiket. Tupas godang dope yang manginang tiket tok kuber kami langsung terjual. Pinagilo matu sudah kita ruas. Asa presido maita lamu sukseskan malam danai keperluan huriatta HKBP Mampang Parapatan. Uduk ni boy mau dihubungi sama situa Hisar Pandiangan, situa Romida Buru Sirunguringo, situa Hora Simbolon, situa Danir Siagian, situa Rina Buru Samosir. Palimahon Parheheon remaja dohot Naposo Bulung. Sedarion minggu tanggal 27 Agustus 2026 di permingguan pukul sia 30 WIB ima puncak Parheon remaja dohot Naposo Bulung dohot tema teguh berpegang pada kebenaran Efesus 4 ayat 1 5 Wakim by grace victorious over every win. Do subtema melalui kasih karunia Kristus remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Parapatan disatukan, diperlengkapi dalam iman dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dung sidung tikting pinasa mandok hata sian ketua seksi remaja, ketua seksi Naposo Bulung, dot ketua Parheon, udukma padon suara dot tangiang pangudianon. Paunopon, Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 6 September 2026 naik patupaudo Padidion Nabadia. Pinaboton sudah ruas ni huria HKBP Mampang Parapatan akan atoras nanaing mabuan yanak konna majalo Padidion Nabadia asa pesuraton yanak konna marhita na majalo jala mangisi formulir Padidion Nabadia dari parani huriatta. Papituhon maka tidak kon aporseon khusus. Dari Minggu tanggal 6 September 2026 di permingguan pukul sia 30 bahasa Batak.
patuan huriat tado ulaon na makatidak ko na porsayon khusus sada halak sada boru. Acara makita ko na porsayon di batu pado dung pilihan paduahon. Nomor 8 persembahan kasih. Tajalo do sileleon sian keila lopa bulan boru tapu bolon amarumakon bunga altar. Kamulai teo ma silon nai ban huli ni altar pamujot ka Widi Bata. Nomor sia jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan perpunguan persungan di minggu boy mata jaha jelato dohoti songon naung tersurat di buku tikting. Nomor 10 pertanyaan uek. Obartu acara panitia pesta gotilon ima simponi Bonapasugit anang dipatupa di hari Selasa 25 Agustus 2026 maka diganti majakwal pertanyaan uek tu hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 10 sia 20 WIB ima uek 2 nama jabui Flores itu uek 2 di konstori uek 4 nama jabui keluarganya yang Huta Julu, Brunei Baho di GSG. Rak mahita madohoti partangani kar khusus ruas ni WEK 2 dot WEK 4. 10 sada dadan nasorang. Raden Selasa tanggal 10 sada Agustus 2026 tiba sebasa tuat tado sada anak boru ketongani keluarga Bornes Pasaribu indangi Winda Mariska Novalin boru Simajutak. Alamat perumahan Siruji Hills Jalan Swadaya Tolu, Blok 6 Sapulupitu, Jati Sempurna, masuk WEK 2, di Pasuk Danaki Songsongoni nang Natorasna. 12, ruas Namar Sahid. Tabuam di bagasat tangyakta, akar ruas Namar Sahid. Hatan di Bata, ibana balik mga leon gogo tu naluja, jala di Padugoy situ akanaso Margelok, Jesaya 40 ayat 20 sia. 10 tolu nomor ulang tahun. Parahalado do ruas pasaton selama ulang tahun turuas ni Huriata na ulang tahun di Bogasan sa mingguon. Ilok hatan di Bata. Saya pamamokku do ibana Sarimatua jala patrionok kutu ibana hatuaku pesalam sia pulusada ayat 16. 14 na ulang tahun pardongan Saripeon. Parhalado do ruas pasaton selama ulang tahun Parsaripeon turus ni Huriata ulang tahun di Bugasan saminggon idok hatan di Bata sayunang ma taluson sian roham habasaon dot hasitongan kuruk-kurukon tagonan akai turukungmu jala suraton akai bahin paringotan di roham boda tulu ayat tulu parhepengon akapelian hambulateon dot nasing asinati tingon tayo di harotas acara nadong di tabi. Tunggu lima tikting na masa durat tayo bugasan minggon duhat tama mamasuk-masuk. Kata sambutan sian Ketua Remaja, Ketua Naposo Bulung, Ketua Pareon, diudutima.por remaja.naposo Bulung. Shalom, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur dan mengangkat puji syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di gereja tercinta kita yaitu HKBP Mampang Perapatan. Saya selaku Ketua Remaja Pedro Pandiangan ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta Dahlan Munte dan juga Inang Pendeta Lydia Butar-Butar atas dukungannya terhadap kami dalam menjalankan parheon kami. Kami juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Amang dan Inang Sintua dan para hado dan juga Inang Dewan Koinonia
Inang Sintua Marcelina Boru Siregar, dan juga Paniroy kami, Amang Sintua Isyar Pandiangan, atas dukungannya dalam menjalankan perayaan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh jemaat AKBP Mampang Perapatan, terkhusus untuk orang tua kami yang telah mau mengantar kami dan juga menemani kami dalam melakukan latihan dan melakukan segalanya dalam mempersiapkan kegiatan parehon kami. Dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembina kami yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih saya dalam menjalankan parehon ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Leonis Simatupang selaku ketua dari parehon ini, dan juga seluruh panitia yang telah bekerja keras, yang sudah meluangkan waktunya dan juga meluangkan tenaganya dalam mempersiapkan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pra-parehon dan juga latihan-latihan dan sebagainya. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman kami, remaja dan juga abang dan kakak Naposo yang telah mau mengikuti dan juga melaksanakan setiap kegiatan mulai dari pra-parehon, latihan-latihan lagu, dan juga gadi kotor, gadi bersih, dan sampai di puncak hari H parehon kami. Dan yang terakhir, saya juga ingin berterima kasih kepada Kaoli dan juga Bang Geraldo selaku pelatih kami dalam KOR yang telah mengajarkan kami dengan sabar. Dan yang terakhir, saya ingin mengundang untuk seluruh remaja-remaja untuk Dana Poso untuk bangkit dan kembali mengikuti seluruh rangkaian acara yang akan remaja Naposo lakukan dalam beberapa tahun ke depan. Sekian dari saya, Mauliate Horas. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Dahlan Munte, dan Inang Pendeta Lydia Butar-Butar. Yang kami hormati, Amang dan Inang Parhalado HKBP Mampang Perapatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami kasihi orang tua dan jemaat HKBP Mampang Perapatan yang hadir pada minggu ini. Dan yang saya banggakan seluruh remaja dan Aposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Parheon Remaja dan Aposo Bulung tahun 2026. Tema Parheon kami tahun ini adalah Wake. Waken by grace, victorious over every wind. Dari Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Dengan harapan remaja dan Aposo Bulung bisa membawa gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Parheon ini bukan hanya menjadi sebuah acara yang kita rayakan bersama, tetapi menjadi momentum untuk kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kompak sebagai remaja dan Aposo Bulung HKBP Mampang Perapatan, serta semakin berani mengambil bagian dalam pelayanan. Untuk itu, saya juga mengundang khususnya teman-teman remaja dan Aposo Bulung yang belum aktif agar hadir, terlibat, serta ambil bagian dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada pendeta, Parhalado, orang tua, seluruh panitia Parheon, teman-teman remaja dan Aposo Bulung, serta semua pihak yang telah mendukung serta mengambil bagian dalam terlaksananya Parheon ini. Mari kita bangun kebersamaan, kuatkan iman, dan terus aktif dalam pelayanan. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua dalam
kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Amang Pendeta Dahlan Munte, Inang Pendeta Lydia Teresia Butar-Butar, Amang dan Inang Parhalado, Dewan Koinonia, para pembina, serta seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan yang terkasih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan kita, Yesus Kristus, karena hanya atas kasih setia, rahmat, dan penyertaan-Nya yang luar biasa kita dapat berkumpul di gereja yang kita cintai ini dalam keadaan sehat pada ibadah puncak Parheon Remaja dan Naposo Bulung hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Perkenalkan, nama saya Leoni Hilary Esterina Simatupang. Saya berdiri di sini selaku Ketua Acara Parheon Remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan tahun 2026. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Amang Pendeta Dahlan Munte dan Inang Pendeta Lydia Teresia Butar-Butar, serta seluruh Parhalado dan Dewan Koinonia yang senantiasa mendoakan, membimbing, dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan kami dari awal hingga puncak acara hari ini. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kak Oli yang telah dengan sabar dan setia melatih kami dalam persembahan pujian KOR. Terima kasih atas waktu dan dedikasinya sehingga kami remaja dan Naposo Bulung dapat memberikan pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah, para pembina, serta seluruh teman-teman remaja dan Naposo Bulung yang luar biasa. Terima kasih atas semangat, kerjasama, dan kebersamaan kita selama memproses acara ini. Pada Parheon tahun ini, kita mengusung tema WAVE, yaitu Waken by Grace, Victorious over Every Wind, yang berarti terbangun oleh kasih karunia, menang atas setiap angin. Tema ini berlandaskan dari Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Dengan subtema, melalui kasih karunia Kristus, remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang disatukan, diperlengkapi dalam iman, dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tema WAVE ini, kita dirindukan untuk terbangun oleh anugerah Tuhan bersatu menjadi sebuah gelombang iman yang kuat dan mampu menang atas setiap tantangan zaman. Sebagai wujud dari semangat tersebut, sebelum puncak acara hari ini, kita telah melaksanakan beberapa kegiatan rangkaian Parheon. Kita memulainya dengan olahraga bersama badminton campuran untuk menjaga kebugaran. Dilanjutkan dengan Rena Show sebagai wadah unjuk bakat serta kegiatan team building berupa games berkelompok yang melatih kekompakan dan mempererat rasa kekeluargaan. Tidak lupa juga latihan KOR rutin yang kita jalani setiap minggunya untuk mempersiapkan persembahan pujian kita. Seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang untuk menyatukan dan mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Melalui momentum Parheon ini, saya juga ingin mengajak seluruh teman-teman remaja dan Naposo Bulung untuk mari kita kembali aktif bersekutu dan melayani bersama di gereja kita. Jangan ragu untuk melangkah dan bertumbuh bersama. Harapan kami, semangat kebangkitan ini tidak berhenti di ibadah puncak saja, melainkan terus menguatkan kita untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, kami memohon maaf apabila selama persiapan hingga berlangsungnya acara Parheon ini, terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Amang dan Inang dan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan dan gereja kita. Horas dan selamat Parheon bagi kita semua. Amin.
Sang Hyang Pangabdiana. Amang, Inang, teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, bersekutu dan melayani-Mu melalui perheheon remaja Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Kiranya setiap kegiatan, ibadah dan pelayanan yang kami lakukan ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan hanya bertujuan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami datang membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk remaja dan apostomu di gereja ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami dalam pendidikan, pekerjaan, keluarga, pergaulan, dan berikanlah selalu dalam jiwa kami untuk semangat dalam melayani-Mu. Pakailah masa muda kami, Tuhan, untuk menjadi alat di gereja-Mu dan menjadi saluran perpanjangan tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, serta umur yang panjang. Dan setiap aktivitas dan pekerjaan mereka, kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Kami berdoa juga bagi pendeta, sintua, para halado, serta seluruh seksi kategorial di gereja ini. Berikanlah hikmat, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan dapat membawa pertumbuhan, iman bagi jemaat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini Tuhan, berkatilah setiap pelayanan dan kegiatan gereja ini, pakailah gereja kami untuk menjadi terang dan garam di tengah jemaat dan masyarakat. Kiranya melalui setiap pelayanan, banyak orang dapat mengenal kasih Tuhan dan semakin dekat kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berikanlah hikmat kepada pemerintah dan para pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kiranya mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan, keadilan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati dalam mengambil setiap keputusan. Jaga dan peliharalah bangsa kami, agar senantiasa hidup dalam kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Tuhan, inilah kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk disebut menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marende maita hut tapupungu mapaliata. Tuhan,
sonang doro aku mardong aku. Sai tiup matang aku, sai togua, pai matos hosaku, ramotia, dangolo au mardalan sasada, sayo maale Tuhan malong kuat. Dame ni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Horas di remaja dohot naposo bulung. Seperti yang jadi subtema ya, tema dan subtema yaitu wave ya kan. Wave ini kan gelombang ya. Jadi gelombang perubahan, gelombang perubahan. Jadi kalau misalnya Inang bilang remaja naposo bulung HKBP Mampang Prapatan menjadi gelombang perubahan untuk kemuliaan Tuhan. Bisa nggak ikutin? Ayo. Remaja dan Aposo Bulung HKBP Mampang Prapatan menjadi gelombang perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gampang loh. Sekali lagi ya, jangan dance Brazil aja bisanya ya. Lagi hot di TikTok ya. Jangan kalau yang begini-begini bisa kalian. Nah, jangan begini nggak bisa ya. Remaja dan Aposo Bulung HKBP Mampang Prapatan menjadi temanya sendiri nggak tahu. Menjadi gelombang perubahan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo sekali lagi. Remaja dan Aposo Bulung HKBP Mampang Prapatan menjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Enggak serentak, tapi katanya harus kompak tadi temanya. Sekali lagi. Remaja dan Aposo Bulung HKBP Mampang Prapatan menjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, itu nanti Inang akan bangkitkan lagi. Ayo diingat terus ya. Tiba-tiba Inang tanya nanti. Jadi masa tabi majoau dia mang do dainang saluhutna. Memang di minggu tasadarion, minggu arian seharusnya ikon berbahasa Batak. Alian non molo gumodang au berbahasa Indonesia. Mohon dimaklumi alana pu bereng hirahurang diatusi do akar remaja do naposo. Molo taring utumar bahasa Batak. Sementara yang paling utama, nang perikot tanpa menyingkirkan pentingnya memelihara bahasa Batak, ala yang paling utama adalah remaja do naposo bulung harus mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada saat hari ini. Alani hujahama parjolo dihita salutna hatani debata dalam bahasa Batak. Anon hujahatong di bahasa Anon boido hita mangida di naposo di dalam bahasa Indonesia. Kalau bawa Alkitab boleh dilihat diperhatikan di bahasa Indonesia kalau memang kalian kurang mengerti. Alai inang menjaha di dalam bahasa Batak songonon madidok disi. Alai tuganub hitabedo di bahasa-basahon asi-asii marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Di baheninin nado nunga manaik ibana tu gijang ditaban dona tarhurung dilehon do si lehon-lehon tu akajolma. Alai nakok pe ibana naung tuat do ibana jumolo tu inganan na dituruni tano. Ibana naung tuati laus ido na manaik tu gijang ni saluhut banua gijang asa digohi sasude. Laus ibana do mangalehon deba gabe apostel deba panurirang, deba evangelis, dohot muse parmahan, jala pangajari.
pature-ture hon akan nabadiai, lahu mangulahon tohonani, pauli-ulihon daging ni Kristus. Paimasahat hita saluhut tuha sadaon ni haporsiaon, nang parbinotoan di anak ni debata, gabe jolma natang jalamatora situtu mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita dakdanak akan napinalindak-lindak jalan napinabuan-buan ni pangumpus ni ragam ni poda. Binahen ni pangaliluhon ni jolma dohot akal na pawototohon. Gabe hasit parhasitongan hita tahe di bagasan haholongoni. Jalalam magodang mahita dina saluhut mangeahi ibana ului ima Kristus. Sian ibana dosandok dagingi di padomu jala martomu, tiniop ni sude urat-urat pangurupi. Gabelam magodang dagingi, mangihuton pangulaon ni ganup ruas, di bagian nabe, pinauli-uli di bagasan haholongoni. Ima sahatna. Amanginang huriani tuhata, molohita mamereng sian sada topik na diangkat sian huriata HKBP, ima togu marsitiopan tuhatigoran atau teguh berpegang pada kebenaran. Alani hitan yang makatai taringot tuhatigoran manang kebenaran na sahat tuhita nalahu mangalapati marhite turpuk hatani debataon ima diragam ni aka asi-asi na pinasahat ni Tuhan debata di hita saluhutna. Karena itu saya mohon bantu slide. Mungkin ketika kita berbicara tentang kebenaran amang inang, ketika itu kebenaran, maka yang sampai kepada kita bisa mempunyai respon yang berbeda-beda. Ketika kita berbicara tentang kebenaran. Itu sebabnya kebenaran di tangan manusia selalu sifatnya relatif, situasional, tergantung situasi. Dan kenapa bisa demikian yang terjadi dalam kehidupan manusia? Apakah ketika manusia memiliki kebenaran yang berbeda-beda, apa yang melatar belakangi? Maka saya ingin menginventarisir beberapa hal yang menciptakan, yang membentuk seseorang memegang ini kebenaran dalam hidupku. Yang pertama sekali tentu adalah orang tua. Orang tua adalah orang sosok yang pertama sekali mengajarkan dan membentuk kebenaran dalam diri seseorang. Karena dari kecil kita diberikan pengajaran. Pegang pakai tangan kanan ya nak, ketika kita belajar pegang sendok, kita pegang tangan kiri, maka orang tua kita, mama kita akan geser, tidak ya, makan harus tangan kanan. Tangan kiri itu maaf kata untuk cebok, lalu akan diajari begitu. Lalu apalagi tentang kebenaran, ketika diberikan sesuatu oleh orang lain, maka orang tua kita akan bilang, ingat ya nak, kalau ada yang memberikan samamu sesuatu, bilang apa? Terima kasih. Terima kasih apa? Terima kasih tulang, terima kasih namboru, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi sebuah kebenaran yang kita pegang. Banyak lagi ajaran-ajaran yang pertama sekali dibentuk oleh orang tua. Oleh orang tua. Yang kedua adalah ada juga keluarga. Keluarga tempat kita bertumbuh setelah orang tua, yaitu adik, kakak, dan juga sekitar yang ada di dalam rumah. Karena ada beberapa rumah yang bukan hanya adik kakaknya saja yang ada di situ. Kadang ikut tinggal di situ tantenya atau namborunya atau tulangnya yang ikut tinggal di situ. Ini juga turut serta membentuk apa itu yang benar dalam diri seseorang. Karena mungkin pasti juga orang yang ada di sekitarnya ini, namboru, opung akan bilang, kenapa kau begitu ngomong? Nggak boleh ngomong begitu ya, itu nggak sopan. Maka ini akan membentuk juga, nggak boleh ya, ketika orang tua ngomong jangan disela. Tunggu orang tua selesai, baru kamu ngomong. Ini muncullah ajaran-ajaran juga dibentuk oleh keluarga. Dan kemudian komunitas. Komunitas tempat kita tinggal, apakah itu tetangga, environment ya, lingkungan. Tempat kita bertumbuh. Dan karena itu environment lingkungan ini sangat menentukan juga. Kenapa? Kalau kita terus-menerus tinggal di lingkungan, maaf kata, yang penuh dengan berandal, yang banyak narkoba, yang banyak mengkonsumsi barang yang tidak baik, maka ketika mereka anak-anak atau seseorang itu bertumbuh di sana,
akan ada kemungkinan besar kebenaran atau kesalahan yang dilakukan di tengah-tengah lingkungan itu akan juga dipandang oleh kita sebagai sebuah kebenaran. Kalau dia melihat orang di sekitarnya mengkonsumsi narkoba, orang di sekitarnya suka bolos sekolah, komunitasnya, pergaulannya, maka ini akan menganggap dia bahwa bolos itu, narkoba itu, minuman keras itu bukan hal yang salah. Ya, komunitas juga turut membentuk kebenaran dalam diri seseorang. Dan kemudian apa? Pendidikan, knowledge, pengetahuan juga turut membentuk kebenaran. Karena di dalam pendidikanlah remaja dan naposo ini belajar juga dari guru-gurunya, baik guru di sekolah, di gereja, dimanapun, tentang inilah yang benar, ini yang salah. Dan itu juga yang dilakukan ketika orang katekisasi sidih, yaitu menyampaikan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan karena itu pendidikan bukan hanya berbicara di sekolah, apa yang kita terima secara pengetahuan umumnya, tetapi juga pengetahuan tentang apa yang kita terima di dalam rumah Tuhan atau pendidikan tentang Tuhan. Dan kemudian pengalaman. Pengalaman ini banyak sekali membentuk juga, mempengaruhi. Apa yang dialami manusia, ini juga turut membentuk kebenarannya. Karena mungkin saja di rumah dia sudah mendapatkan sebuah pengetahuan, tetapi ketika dia mengalami sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh orang tua, keluarga, dan komunitasnya selama ini bisa jadi berubah. Ini akan bisa jadi berubah. Pengalaman menggugat kebenaran yang selama ini ditanamkan dari mulai kecil sama dia. Sehingga bisa jadi ini akan mempengaruhinya dan merubahnya. Dan demikian juga firman Tuhan juga turut membentuk kebenaran dalam diri seseorang yang disampaikan kepada kita dalam setiap persekutuan yang kita ikuti. Dengan itu kita disampaikan beginilah harusnya yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, dari 6 yang bisa saya inventarisir dalam firman Tuhan hari ini, yang turut membentuk kebenaran dalam diri seseorang, maka seharusnya kita dapat memahami kenapa setiap orang punya kebenaran yang berbeda-beda. Harusnya kita bisa memahami kenapa teman saya memahami kebenaran dengan cara A, saya dengan cara B. Dia dengan cara C, dia dengan cara D. Kenapa? Dari mulai kecil, dia dibentuk dengan itu semua sehingga kemudian dia megang, oh ini toh kebenaran. Dan dia jalani itu sepanjang hidupnya. Oleh karena itu saya mengatakan kepada orang bahkan yang akan mau menikah, saya selalu bilang, jangan menikah karena engkau merasa sama dengan semua hal. Tapi menikahlah bahkan ketika engkau tahu kalian berbeda. Karena itulah sukacita. Karena cepat atau lambat engkau akan menemukan ada kebenaranmu dengan kebenarannya yang berbeda. Dan karena itu bagaimana kita pertama sekali menyadari bahwa kalau kita merasa kita punya kebenaran, ingatlah kemanapun kita pergi dan melangkah, seberapa banyak orang yang ada di situ, dia punya pegangan kebenaran juga. Dan karena itu, kalau kita hanya berdiri sendiri yang menginang, kalau kita hanya berdiri sendiri remaja Naposo, mungkin tidak masalah. Ya silakan pegang kebenaran masing-masing, tidak masalah. Akan tetapi bagaimanakah ketika kita bertemu dengan kebenaran yang lain? Bagaimana agar ketika kita bertemu dengan kebenaran yang lain, kita dapat menjadi satu? Bagaimana agar kita bertemu dengan kebenaran yang lain, kita tetap satu di dalam Tuhan. Dan karena itu dengan firman Tuhan hari ini itu juga yang melatar belakangi bahwa di jemaat Tuhan ada perbedaan. Ada latar belakang budaya dari Yahudi dan non-Yahudi yang berbeda. Dan karena itu ada kultur budaya dan pola pikir atau mindset yang tentu berbeda. Bagaimana menyatukan dua non-Yahudi dan Yahudi ya, masih kelompok bangsa ya, belum individual. Menyatukan ini supaya jangan ada perpecahan di dalam jemaat Tuhan. Ini yang mau Tuhan katakan dengan firman Tuhan hari ini. Supaya seperti judulnya, Taringot Tuhasadaun Nihuria, tentang kesatuan jemaat Tuhan. Kesatuan remaja dan Naposo yang juga tadi menjadi subtema. Dan karena itu saya mengatakan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu pertanyaannya adalah di slide kedua,
bagaimana orang-orang yang berbeda latar belakang dapat hidup sebagai satu tubuh dalam Kristus. Bagaimana orang yang berbeda latar belakang dapat hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Tolong bantu slide yang kedua. Yang pertama, keragaman atau perbedaan, kita harus memegang keragaman atau perbedaan bukanlah sebuah masalah, apalagi ancaman. Banyak manusia yang berpikir begini, kalau dia berbeda, maka dia ancaman bagi diri saya. Kalau ada yang berbeda di tengah-tengah persekutuan ini, maka persekutuan kami bermasalah. Itu pemahaman yang keliru. Ketika kita memahami keragaman sampai perbedaan sebagai masalah, justru disitulah cikal bakal mulanya tercipta masalah di dalam persekutuan itu, di dalam hubungan itu. Karena itu yang harus kita pahami, keragaman atau perbedaan bukanlah masalah. Karena inilah yang sering terjadi ketika orang bertemu dengan yang lain yang tidak sama dengan dirinya. Maka dia akan coba, aduh enggak satu kelompok kita. Mulai putar balik. Maaf ya, kayaknya kita beda, aku kesana aja ya. Mungkin di remaja Naposo ada begitu, maaf ya kayaknya kita beda hobi. Maaf ya, kayaknya pola pikir kita beda, aku kesana aja ya. Perbedaan atau keragaman itu bukan masalah. Ini yang harus kita pegang. Jadi jangan ada kita yang berpikir ketika kita berbeda, ketika ada yang berbeda, maka ada yang perlu kita perbaiki, maka ada yang perlu kita luruskan, maka ada yang perlu kita sembuhkan, bahkan dibilang. Padahal itu bukanlah masalah. Dan karena itu pola pikir kita yang pertama adalah lihatlah perbedaan itu bukanlah sebuah masalah. Yang kedua, keragaman atau perbedaan justru adalah karunia. Ini firman Tuhan sendiri loh yang bilang. Keragaman atau perbedaan justru adalah karunia karena Tuhan sendiri. Dengan firman Tuhan hari ini dikatakan, Tuhan sendiri yang membuat itu berbeda. Kenapa? Bukan Tuhan gak bisa bikin kita jadi sama semua. Satu aja semua ini, gak usah ada di bed. Tuhan juga capek dong. Bayanginlah kita, lebih capek mana kita membuat kue yang satunya bentuknya semua daun, ibu-ibu, atau buat kue yang bentuknya beda-beda. Kaum Inang, lebih susah mana Inang? Bikin kue yang bentuknya daun semua, isinya sama-sama nanas, atau bikin kue, satu bentuk nanas, satu bentuk apel, satu bentuk jeruk, isinya ada yang coklat, isinya ada yang susu, isinya ada yang capean mana Inang? Capean beda-beda kan? Jadi emang Tuhan kurang kerjaan ya, bikin di kita beda-beda. Ngapain, samain aja dong, kalau Tuhan memang niatnya, artinya pasti ada niatnya membuat kita berbeda. Tuhan bukan kurang kerjaan, banyak yang mau dia kerjakan, tapi kenapa dia buat kita berbeda? Maka ini yang perlu kita lihat, bahwa perbedaan dan keragaman adalah karunia. Justru karunia. Yang tadinya kita berpikir selama ini mungkin itu masalah, ternyata itu adalah karunia. Karena Tuhan yang memberikannya bagi setiap orang. Tuhan yang menganugerahkannya bagi setiap orang. Kita diciptakan beda-beda masing-masing. Kalian remaja Naposo yang punya kakak adik, misalnya 5 atau 3 kalian bersaudara, sama semua enggak karakter kalian? Sama? Enggak ya? Makanya sering berantem kali ya. Ya kalau di rumah cuma 2 tapi kayak Tom and Jerry. Berantem mulu. Walaupun rindu juga ya kan. Tapi karena sering bertekak itu malah jadi rindu kan begitu. Tapi artinya yang mau saya katakan, yang bersaudara satu darah aja, 5 anak orang tuanya, 5 masing-masing beda karakter. 5 kelebihan dan kelemahannya. Masing-masing beda. Dan karena itu, kenapa itu Tuhan berikan, kita akan cari tahu, tapi yang pasti itu adalah karunia. Karunia, anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi jangan sampai ada orang yang melihat orang yang berbeda dengannya sebagai masalah, tapi lihatlah, puji syukurlah kamu bergabung di tempat ini karena kamu berbeda dengan saya. Kamu punya sesuatu yang saya tidak punya. Dan saya punya sesuatu yang kamu tidak punya.
Puji syukur kita disatukan di tempat ini. Itu adalah karunia. Keragaman atau perbedaan ada karena apa? Ini yang berikutnya. Karena itu adalah karunia, Tuhan bikin kita berbeda-beda. Kenapa? Keragaman atau perbedaan ada agar kita saling terpaut. Saling terpaut. Saling menggantungkan diri satu dengan yang lain. Saling kita bisa melengkapi satu dengan yang lain. Saling kita mengisi di dalam kelebihan dan kekurangan kita. Karena kalau ada seseorang yang super tanpa kelemahan, maka dia bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Tetapi karena kita sadar bahwa kita punya kelebihan dan kelemahan, maka kita tercipta sebagai makhluk sosial yang selalu butuh kehadiran orang lain. Dan karena itu kenapa Tuhan buat demikian, seperti yang saya katakan tadi, perbedaan ada, Tuhan menciptakan kita demikian, agar kita saling terpaut satu dengan yang lain. Jadi remaja dan Naposo juga mengingat ini, ketika kalian berbeda-beda, bahkan di antara kalian kakak beradik berbeda-beda, kalian diciptakan demikian, agar kalian saling terikat dan terpaut satu dengan yang lain, saling membutuhkan untuk saling melengkapi, saling mengisi dan saling dalam segala hal. Itulah wujud bagaimana dari awal Tuhan menciptakan kita supaya kita nyatu. Bukan supaya tercerai-berai, bukan supaya berdiri sendiri, bukan supaya merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi supaya kita saling terpaut. Dan kemudian keragaman atau perbedaan ada agar setiap orang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita mengetahui bagaimana orang yang dewasa menyikapi ada yang berbeda. Kalau anak-anak oke lah. Kalau anak-anak ada yang beda ya, kalau di rumah itu, kalau saya bawa kue coklat nggak bisa satu. Disuruh bagi dua pun berantem nanti itu. Kalau saya bawa kue satu harus sama ini, satu lagi, dulu waktu kecil begitu. Sampai agak gede sekarang SMP masih begitu ternyata, mungkin masih anak-anak. Bawa kue beda, maka dia akan protes, nggak terima. Dia akan melihat, mama lebih sayang dia berarti daripada sayang aku. Kan dia akan melihat begitu. Lalu ketika yang satu dikasih yang kesukaannya, dia pun akan berpikir, oh berarti mama lebih sayang aku daripada kakak. Kenapa mama kasih yang coklat sama aku? Berarti mama lebih sayang aku. Dan kakaknya akan berpikir, berarti mama lebih sayang adik daripada aku. Karena mama kasih coklat, udah tahu aku suka coklat. Jadi kalau anak-anak begitu. Tapi kalau orang dewasa, bertumbuh menjadi orang dewasa, ketika dia bertemu adanya sesuatu hal yang berbeda, dia tidak melihat itu sebagai hal yang satu istimewa daripada yang lain. Tapi dia melihat apa? Kalaupun adikku saat ini diperhatikan oleh orang tuaku, itu karena dia sedang membutuhkannya. Karena dia masih kecil, aku kan sudah besar. Jadi kalau ada remaja Naposo yang masih nuntut, diperhatikan sama dengan adiknya mungkin yang masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, padahal kamu sudah gede, maka itu berarti kamu belum bertumbuh dewasa. Karena orang yang bertumbuh dewasa dia akan tahu dan sadar bahwa setiap orang punya kebutuhan dan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Adikmu itu masih kecil, ketika dia diperhatikan lebih, bukan berarti dia sedang lebih tinggi daripada kamu. Tapi karena dia memang membutuhkan itu di usianya, dia kelemahannya itu. Jadi dia tidak akan melihat perbedaan itu sebagai saya lebih istimewa daripada kamu, kamu lebih istimewa daripada saya, tetapi dia akan melihat itu sebagai sebuah situasi yang memang harus pada saat itu demikian yang dilakukan. Sehingga dia tidak akan mengarahkan kepada pertengkaran, tapi dia akan memaklumi situasi itu karena dia paham kenapa adiknya harus lebih diperhatikan daripada dia. Itulah orang dewasa. Jadi jangan sampai nanti Inang dengar dari orang tua kalian ya, Nang, masih ada ternyata anakku Nang, harus kusuap-suapi, harus ku kasih minum. Kalau enggak mau makan. Kalau enggak minum aja lupa Nang. Di kamar terus main TikTok, disuruh makan, nah Tarso. Tahu generasi Tarso? Mama saya bilang, adik saya Siapudan Tarso katanya. Ntar, kalau disuruh entar. Kalau suruh lagi besok, entar besok nggak jadi-jadi. Ya jangan sampai begitu ya. Jadi
Dengan firman Tuhan hari ini, kita mari melihat kalau ada yang berbeda di rumahmu, ada yang berbeda di lingkunganmu, ada yang berbeda di tempat engkau, di duniamu setiap hari, itu bukan berarti bahwa apa yang kita pegang lebih baik daripada dia, apa yang dia pegang lebih baik daripada kita, tetapi kita diciptakan memang berbeda-beda, tapi kemudian kita dikumpulkan Tuhan jadi satu, berarti Tuhan minta kita, ayo saling terpaut. Kalau Tuhan nyatukan kita, tidak ada yang kebetulan. Kenapa kita yang berbeda-beda jadi satu Tuhan kumpulkan, itu berarti Tuhan mau bilang, ayo saling terpaut. Mari saling melengkapi, mari saling bersatu, mari saling memperbaiki dan saling mengisi satu dengan yang lain. Dan karena itu dalam firman Tuhan hari ini, di dalam terkhusus dalam konteks parhesion naposo pada saat ini, kita berhadapan dengan situasi dunia yang tidak lagi mudah. Perkembangan zaman itu bukan hanya memberikan kemudahan, tetapi juga tantangan yang semakin lebar. Tantangan yang semakin lebar. Kalau dulu orang bilang dunia selebar daun kelor, sekarang dunia selebar layar handphonemu. Itulah dunia. Kau bisa lihat semua di sana. Engkau bisa searching semua di sana. Tidak ada berita yang tidak bisa engkau jangkau di sana. Itulah dunia saat ini, selebar layar handphone. Tapi ini juga memberikan kesulitan. Karena kalau dulu orang zaman kita, zaman saya, mungkin handphone baru-baru muncul waktu SMA saya ya, itu juga yang dilempar ke anjing, dia kain, katanya karena besar kali kan handphonenya. Mungkin dia bisa luka gara-gara handphone itu kalau dilempar kayak batu bata gitu kan. Itu masih, tantangannya masih begitu, artinya yang saya lihat hanya sejauh, ya saya ke sekolah, saya ke tempat les, habis itu pulang, ya kadang-kadang ke mall, kadang-kadang, tapi lebih sering habis sekolah, les, pulang. Ya dunia saya hanya begitu, tantangan saya hanya sampai situ. Tapi anak muda sekarang, bukan hanya kemana dia sekolah, bukan hanya kemana dia les, tapi apa yang dia jangkau di dalam layar handphonenya. Apa yang kau jangkau di dalam layar handphonemu, itulah tantanganmu. Itulah tantanganmu. Karena itu saya mau coba ketika di slide berikutnya, anak muda sekarang mulai bertanya, mana yang benar? Kalau kita hanya sejauh orang tua, keluarga, komunitas, kemudian pengalaman, pendidikan, maka yang berikutnya adalah tantangannya, boleh bantu next slide, adalah ketika anak muda bertanya mana yang benar, dia dipaparkan dengan dunia yang memberikan kebenaran semakin banyak. Bukan hanya kebenaran orang tua, bukan hanya kebenaran keluarga, bukan hanya kebenaran pengalaman dan sebagainya, tetapi mana yang benar ketika ada kebenaran di media sosial. Influencer. Kebenaran dari seorang influencer, siapa yang kau follow influencer. Maka semakin kau menggandrungi dia, semakin dialah yang paling benar. Maka engkau akan ikuti bukan hanya bajunya, bukan hanya potongan rambutnya, tapi gimana sikap dia. Engkau akan melihat itu sebagai hal yang benar, padahal belum tentu. Lalu tantangan berikutnya, hal yang populer atau viral. Engkau akan melihat itu juga sebagai hal yang benar. Kenapa? Karena mayoritas orang melakukan itu. Ini di Indonesia agak seperti ini saya lihat ya. Makanya saya sering berpikir, kenapa sih diberita-beritain tentang orang yang maaf kata ya buang anak begitu ya. Karena biasanya setelah ada satu berita begitu, banyak itu muncul yang lain. Indonesia ini ternyata kasus itu bukan hanya musim hujan, kemarau, musim buah, bukan. Ketika ada kasus, musim kasus, satu kasus muncul, terbit di media, muncul semua pengikut followernya. Lagi viral buang anak katanya. Buang anak orang banyak banget. Ya Tuhan, pikirkan. Jadi benar-benar ditantang kalian, ditantang kita semua, hal yang populer atau viral. Apa yang viral di zaman now? Supaya saya jadi orang yang ngehits, supaya saya jadi orang yang mantap, maka saya harus ikutin yang viral. Seperti anak saya tadi ya, saya pernah lihat dia joget-joget, mau ngapain lah ini di depan kaca, gini, dan apa itu nak? Saya bilang, dance Brazil mah. Ya Tuhan, dance Brazil.
Saya kurang tahu lagunya ya, tapi dia begini-begini. Ya, lagi hits katanya, saya nggak tahu ya. Tapi lagunya bagaimana? Hal yang populer, tidak mau ketinggalan. Ketinggalan berita di gereja, no problem. Ketinggalan apa lagu kor remaja Naposo, no problem. Tapi ketinggalan apa yang viral, jangan sampai. Ini banyak pemahaman remaja Naposo zaman sekarang. Ketinggalan tidak hadir, no problem. It's not a problem, katanya begitu kan. Tapi ketinggalan hal yang viral, ya Tuhan aku kok nggak tahu ada berita begitu. Ya Tuhan aku kok nggak tahu gayanya sekarang begitu. Aku merasa nggak update. Ya, kalau kita melihat hal populer dan viral jadi tantangan. Kemudian opini publik, opini masyarakat. Dan saat ini itu bukan hanya dalam bertemu langsung, kata-kata, bukan dalam ngomong langsung, tapi juga melalui apa? Media sosial. Opini publik, apa pendapat orang di Facebook, apa pendapat orang di Facebookku, apa pendapat orang di TikTok, apa pendapat orang di Instagram, maka itu di situ terus, makanya lengket ini. Kalau ada lakban sebenarnya ini bisa dilengketin gini, kan ada di media sosial begitu ya. Karena terus begini dilihat mamanya, akhirnya dilengketin pakai lakban. Kenapa? Karena handphone kita ini punya sistem, Mamang Inang, membaca hasrat. Tahu membaca hasrat? Kamu coba ketik di Google jam. Maka di Facebookmu akan muncul jam, iklan jam, di Instagrammu akan muncul iklan jam, di TikTokmu akan muncul iklan jam, semua media sosialmu muncul jam. Dia membaca hasrat dari apa yang kamu cari, karena itu orang akan tahan berjam-jam megang HP, gak ngapa-ngapain, tahu-tahu udah 3 jam. Akhirnya mamanya marah-marah, gak jadi-jadi dikerjain kerjaannya. Itu sifatnya. Jadi opini publik pun termasuk dibaca terus semuanya. Apa kata orang, belum lagi netizen Indonesia lucu-lucu ya, bikin komentar, ketawa-ketawa dia sendiri. Kalau di luar ketawa-ketawa sekarang udah nggak dibawa lagi ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Udah biasa. Orang ketawa-ketawa sendiri sekarang. Coba kalau dulu Mang Inang, ketawa-ketawa sendiri kita, lihat handphone sekalipun ya, atau kita ketawa-ketawa sendiri, maka orang akan bilang, ini marhua doon. Ngadong do laskarnya, maksudnya kan. Tapi coba sekarang, nggak ada lagi begitu. Kenapa? Paling lihat handphonenya lucu gitu. Nggak lagi. Jadi opini publik itu yang melihat juga sangat mempengaruhi. Mana sih yang benar? Opini orang bilang begini kok, nggak benar mama salah. Aku lihat kok di Instagram, Facebook, TikTok begini kok katanya. Enggak loh nak, begini. Enggak. Orang di Instagram semua bilang gitu kok. Maka remaja Naposo akan bilang begitu, menjawab-jawabi orang tuanya, kan begitu kan. Konten digital, itu yang saya bilang tadi, apa yang dikontenin orang. Kalau kontennya semakin banyak, maka itulah yang dipandang, inilah yang benar. Dan kemudian teman, belum lagi teman ya, bagaimana temanmu bergaul itu setiap hari. Mereka akan bilang begini, maka karena itu satu geng ya, maka kau memandang, ya gengku inilah yang benar. Gengku inilah yang benar. Baru kemudian terakhir keluarga tadi dari bagian yang sebelumnya. Jadi Naposo remaja juga menghadapi tantangan saat ini tidak mudah. Apa yang engkau coba jangkau di layar handphonemu, itulah tantanganmu. Bagaimana engkau teguh berpegang pada kebenaran Allah ketika duniamu semakin relatif. Bagaimana engkau teguh berpegang kepada Allah dan ajaran kebenarannya ketika media sosialmu berkata sebaliknya. Bagaimana engkau teguh mengikuti ajaran Tuhan ketika hal yang viral ternyata berlawanan dengan ajaran Tuhan. Kau pilih yang mana? Kamu ingin jadi orang yang ikut populer kah? Atau engkau akan bertahan pada ajaran Tuhan dan memakai, kalau kalian saat ini punya banyak follower. Ada yang follower Instagram, TikToknya sampai 1000, ada yang TikTok, Instagram atau Facebooknya followernya sampai 1000 atau 2000, ada nggak? Boleh tunjuk tangan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada? Nggak mungkin, masa iya? 1000, 2000 atau 3000 atau 10.000, ada? Pakailah itu menjadi jalanmu menebarkan kebenaran Allah. Jadi jangan jadi follower, jadi trend center.
Kenapa kita harus follower terus? Kita yang jadi trend center. Ketika orang, kenapa, saya nggak tahu dari mana muncul waktu itu di TikTok ya, bisa ada joget Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu semua sampai yang agama beda ikut. Tidak berubah, tidak berubah. Padahal maaf kata ya pakai jilbab dia. Tapi karena itu lagi viral di TikTok saat itu. Trendsetter, tebarkan kebenaran Allah ketika popularitas saat ini sedang milikmu. Pakai. Jangan kau menebarkan konten yang diikutin apa dibikin orang itu dibikin. Padahal maralo, berlawanan dengan ajaran Tuhan. Tapi bagaimana engkau menebarkan, misalnya engkau ingin mengatakan nggak boleh membuli temanmu. Ajaran Tuhan kita seharusnya menolong orang lain dalam kondisi yang membutuhkan bantuan. Maka engkau bikin konten ini, engkau atur sedemikian rupa untuk menebarkan ajaran no bully. Maka engkau buat konten di situ karena engkau melihat bahwa aku punya follower banyak nih, maka aku akan menebarkan kebenaran ajaran Tuhan melalui kepopularanku saat ini. Supaya ini viral. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, karena ada satu berita bully, semua orang tidak lagi malu membuli temannya. Jadi bagaimana kita menciptakan satu berita baru yang baik, yang akan diikuti oleh orang lain. Ciptakan berita ajaran Tuhan dengan cara masa mudamu. Seperti yang saya bilang dengan firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema kalian, menciptakan gelombang perubahan, maka gelombang perubahan itu tidak akan tercipta kalau kalian hanya sekedar follower. Gelombang perubahan tidak tercipta dari seorang yang sekedar mengikut-ikut. Gelombang perubahan tercipta dari orang yang membuka jalan baru. Yang siap membuka jalan baru. Dan untuk itu dia siap atas resiko apapun. Dan karena itu next slide-nya saya ingin katakan, anak muda Allah harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sedang populer. Ingat ya, remaja dan aposo bulung, anak muda Allah harus tahu membedakan mana yang benar dan mana yang sekedar populer. Karena yang populer belum tentu benar. Firman Tuhan hari ini mengajak semua kita untuk dapat memahami perbedaan kita, untuk dapat memahami di dalam dunia yang semakin relatif, untuk dapat memahami ketika kita bertemu dengan kebenaran-kebenaran yang lain, bagaimana agar kita menjadi satu di dalam Tuhan. Dan saya mau menyampaikan juga di slide berikutnya, jangan izinkan ya, kebenaran mayoritas menentukan arah hidupmu. Saya ingin bilang ini menekankan kepada semua remaja dan aposto secara khusus. Jangan izinkan kebenaran mayoritas menentukan arah hidupmu. Jangan sampai, itu hidupmu. Jangan sampai tepuk tangan orang lain yang kau rindukan mengubahmu dari seseorang yang baik jadi orang yang buruk. Dan jangan izinkan hal-hal populer menentukan identitasmu. Kamu tercipta dari kecil, engkau ditempa menjadi anak muda Allah. Jangan sampai hal-hal populer menentukan identitasmu. Karena apa yang populer, seperti yang saya bilang tadi, belum tentu benar. Dan kalau engkau membentuk karaktermu dari apa yang populer, maka identitasmu akan lari daripada jalan Tuhan. Jangan izinkan tekanan teman menentukan pilihanmu. Ini sering ya anak muda begitu ya. Dia suka basket misalnya. Tapi karena teman-temannya bilang, ngapain kamu di basket? Ayolah sama-sama kita belajar itu aja, bola. Aku nggak tahu bola. Udahlah, ayolah biar sama, biar ada temanku. Basket aja ya. Ya kan? Akhirnya, ya udahlah daripada nggak ada teman. Anak muda kan sering begitu ya. Kamu mau kemana? Mau ke gereja? Ah udahlah, ngapain sih ke gereja? Sok kudus inilah. Ayolah nongkrong aja di sana. Ada nggak yang pernah begitu? Jangan sampai tekanan teman menentukan pilihanmu. Engkau mau ke gereja tadinya, tapi temanmu akrabmu lagi kebetulan kan? Udahlah, nggak usah sok-sokan, nanti aja kalau udah mau parheheon baru kita muncul katanya. Ya, jangan sampai. Saya lihat tadi rame banget, suaranya bagus banget.
mana ya sebagian ini ya, pikir saya. Karena waktu rumah PHD kok pada banyak yang nggak kelihatan begitu kan. Padahal kalau kumpul kayak tadi kan Mang Inang, bagus banget suaranya ya. Banyak lagi. Jadi jangan sampai tekanan temanmu menentukan pilihanmu. Dan juga, jangan juga izinkan kita harus tetap menekankan bahwa dasar hidupku adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika aku menghadapi apapun dalam hidup, kebenaran Tuhan harus aku pegang. Ini yang harus dipegang oleh semua remaja dan naposo. Karena parheheon, momen parheheon naposo secara khusus, tadinya anak-anak muda itu di zamannya Jerman, misionaris, tahun 1927, itu ada namanya Mulo. Saya kurang tahu melafalkannya karena bahasa Jerman susah. Mulo, ini kayak mirip sekolah lanjutan tahap pertama, kayak SMP. Karena dulu orang pendidikan itu susah. Jadi bersyukur kita saat ini kita bisa sekolah setinggi-tingginya. Bersyukur kalau saat ini bisa sekolah. Kalau dulu ada itu anak muda dan dibuatlah namanya Mulo seperti SLTP, seperti SMP. Disitulah diajarin para anak-anak muda. Sampai suatu ketika pada bulan Juni tahun 1952 di dalam pertemuan pemuda, disitulah pertama sekali tercetus kita harus buat parheheon. Terbentuklah NHKBP, Naposo Bulung HKBP, Juni 1952. Tercipta. Jadi parheheon muncul dalam rangka bukan hanya supaya kita semua muncul sementara. Tapi yang pertama kita harus mengkoreksi bagaimana perjalanan imanmu sejauh ini sebagai anak muda Allah. Bagaimana perjalanan imanmu sejauh ini sebagai anak muda Allah. Apakah engkau masih tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan ketika duniamu benar-benar banyak sekali melawan engkau? Ataukah engkau justru memilih ya ikut aja dengan arus air supaya saya bisa diterima di tengah-tengah komunitas tempat saya bertumbuh atau tempat saya bergaul setiap harinya. Firman Tuhan hari ini hendak menegaskan kepada kita semua ketika kita diajak untuk teguh dalam kebenaran. Maka kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran relatif yang ada pada diri manusia. Baik manusia kita masing-masing, bukanlah kebenaran itu, bukan juga kebenaran dunia relatif dalam media sosial kita, tetapi kebenaran yang dimaksud di sini adalah Tuhan Allah. Itu penting sekali kita teguh berpegang di situ karena hanya itu yang bisa menyatukan kita. Hanya itu yang bisa menyatukan kita. Kalau kita kembali berpegang pada kebenaran kita masing-masing, maka kita akan terpecah. Karena itu pertanyaan berikutnya, ketika kamu berkata bahwa kamu sedang menyatakan yang benar, untuk kita semua yang hadir di tempat ini, untuk semua remaja dan naposo, apapun ketika engkau dalam situasi, engkau mengatakan, aku yang benar, aku sedang mengatakan yang benar, apapun yang kukatakan saat ini adalah benar. Maka pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya sedang kamu pertahankan ketika kamu mengatakan saya yang benar? Apa yang sedang kamu pertahankan ketika kamu mengatakan saya yang benar? Kebenaran Allah kah? Atau kebenaran dirimu sendiri? Manusia sering tidak bisa membedakan ini ya, tipis sekali garisnya. Saya menyatakan yang benar, katanya. Padahal dia hanya sedang membenarkan diri sendiri karena dia tidak mau dianggap salah. Manusia rata-rata tidak mau dianggap salah. Dan karena itu pertanyaannya, kebenaran Allah atau kebenaran dirimu, di mana kita bisa mengkoreksi? Kalau kita mempertahankan kebenaran Allah, pasti kita menjadi satu. Kita akan berupaya mencari solusi bersama supaya kita tetap satu. Itulah kebenaran Allah sifatnya. Kalau yang berumah tangga, dia memang menyatakan berdasarkan kebenaran Allah, dia akan bersama-sama berdiskusi dan kemudian memperbincangkan berdasarkan ajaran Tuhan. Akhirnya mereka bisa sampai di titik, ya udah gini aja kita buat. Tapi kalau dia mempertahankan kebenaran diri, sebenarnya pasti akan pecah. Ingat ini juga termasuk bagi remaja dan naposo bulung semuanya.
Saya selalu menekankan dengan firman Tuhan hari ini, kita punya kebenaran masing-masing. Tapi ketika engkau bersama-sama, ingatlah hanya satu yang bisa menyatukan kita, kebenaran Allah, ajaran Allah, di luar itu enggak ada. Kebenaran hanya satu tuannya. Kebenaran yang hakiki hanya satu tuannya, Tuhan kita. Bukan orang lain, bukan manusia manapun. Jadi bukan orang yang sedang populer, bukan orang yang sedang viral, bukan pendeta, bukan sintua, bukan salah satu jemaat, bukan. Kebenaran hanya milik Allah. Dan karena itu kalau kita benar-benar mau menjadi satu dalam kebenaran kita masing-masing, kita bisa memahami dan saling berpaut satu dengan yang lain, selalu berdasar pada kebenaran Allah. Apa sih yang Tuhan ajarkan pada kita? Sehingga orang akan mulai melembekkan hatinya. Dia akan mulai melembekkan hatinya dan udahlah ngapain kita berantem mah, suami istri misalnya, udahlah itu masalah kecil, udah gimana lah kita buat. Udahlah gak usah kita berantem pak, ngapain, itu masalah kecilnya sebenarnya, ayo kita ngobrol. Begitu juga dengan remaja dan naposo, ingatlah kalau kebenaran diri kalian pertahankan, pecah. Kebenaran kelompok kalian pertahankan, pecah. Kebenaran Allah lah junjung tinggi. Hanya itu yang menyatukan. Dan firman Tuhan hari ini hendak menghantarkan kita semua ke sana. Kalau parheheion naposo menjadi momen di mana kita mengingat dan mengkoreksi, mengevaluasi bagaimana perjalanan imanmu sejauh ini. Tadi ditampilkan sebentar kan? Yang kalian tampilkan itu berapa menit sebenarnya? Tapi prosesnya panjang kan? Capek nggak kalian latihan? Ada nggak dapat sebuah peristiwa yang membuat kalian jadi makin kenal satu dengan yang lain? Iya enggak? Ternyata setelah ini aku jadi tahu ternyata dia orangnya begini. Ternyata dia orangnya begini. Dalam proses itu banyak orang belajar. Tampilnya sebentar. Parheheion naposo adalah momen merefleksi bagaimana perjalanan iman kita. Jadi dalam proses itu kalau engkau saling bertemu dengan yang lain dengan kebenaranmu, tapi ketika hari H kamu bisa bernyanyi bersama, bersyahdu dalam hati yang penuh damai, itu yang Tuhan mau. Jangan sampai seperti yang saya pernah hadapi, karena dia panitia Natal. Karena panitia Natal doang loh ini. Ini kejadian nyata. Hanya karena masalah posisi meja. Lucu ya sebenarnya ya saya ngelihatnya ya. Yang si A maunya di sini, yang si B maunya di sini. Masing-masing bertahan. Gak cakapan mereka sampai tahun berikutnya. Ketika mereka mengadakan Natal, mereka ikut nyanyi bareng loh. Nyanyi bersama-sama nyanyi. Ikut sama-sama menyediakan konsumsi, namanya panitia kan. Tapi hati tidak damai. Apa maksud acara itu? Untuk apa itu? Untuk apa nyanyian yang indah kalau hatimu tidak menjadi satu? Untuk apa semua semerbak kegiatan yang kita lakukan, kemewahan apapun atau apapun yang sedang kita lakukan untuk pesta, kalau hati kita yang melaksanakan tidak nyatu, tidak penuh damai, tidak ada gunanya. Firman Tuhan hari ini mengarahkan bagaimana dalam proses itu, saya berharap ya, dengan keindahan lagu kalian, senyum kalian, saya bisa melihat bagaimana kalian benar-benar menyanyikan dalam hati yang bersatu ingin memuji Tuhan, dalam hati yang benar-benar ingin menjadi satu untuk memuliakan Tuhan, dan sama-sama memiliki satu gerak. Yuk gimana kita berikutnya, apa yang kita lakukan supaya semakin bangkit remaja dan aposo kita ini. Yuk ada saran enggak? Lalu mulai saling berkontribusi satu dengan yang lain. Benar-benar hehe mak, bukan hanya hehe di acara, hehe terus menerus. Ini yang mau Tuhan capai dengan firman Tuhan hari ini. Kalau kita menjadi satu semua dalam kebenaran Allah, maka parheheion ini pun akan mencapai tujuannya. Ya kan? Remaja dan aposo bulung HKBP Mampang Perapatan. Aduh, ngelamun ini. Nggak nengok handphone kan? Remaja dan aposo bulung HKBP Mampang Perapatan menjadi gelombang untuk kemuliaan. Kenapa sih itu aja susah hafal ya, tapi dance Brazil sampai lagu-lagunya hafal. Sekali lagi, remaja dan aposo bulung HKBP Mampang Perapatan menjadi gelombang perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tinggi dulu Tuhannya, ayo.
1, 2, 3, Remaja dan Aposo Bulung HKBP Mampang Prapatan menjadi gelombang perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah, itulah, pakailah masa mudamu. Kalau engkau saat ini aktif di media sosial, pakailah media sosialmu, arahkan orang semakin kenal kebenaran Tuhan. Jadilah satu dalam memuji Tuhan, bukan hanya dalam lagu, tapi dalam hati, pikiran. Sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan dengan kehadiran remaja dan Aposo di tengah-tengah gereja kita ini. Amin, kita berdoa. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Apabila hari ini kami Engkau berikan kesehatan dan nafas kehidupan, kami dapat Tuhan hadir di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Bapa untuk segala hal yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan yang sampai dalam hidup kami, memampukan kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan kami dapat hadir di tempat ini Bapa dalam rasa syukur akan ingatan semua kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan secara khusus pada hari ini dalam acara Parheyon Remaja dan Aposo Tuhan, Engkau telah mendengarkan nyanyian pujian dari anak-anak muda-Mu Bapa. Biarlah Tuhan mereka senantiasa mengandalkan Engkau, dan seperti apa yang menjadi tema dan subtema mereka sungguh-sungguh menjadi gelombang perubahan Bapa. Sebagaimana yang menjadi tema mereka sungguh-sungguh membawa gelombang perubahan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, tengah-tengah dunia yang mereka jalani setiap harinya. Sebagaimana firman-Mu menghendaki Bapa, agar dalam ragam kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, hendaklah kami melihatnya sebagai karunia yang harus kami bagikan dan kami tebarkan kemanapun kami melangkah, sehingga kami Tuhan tidak memegangnya untuk diri kami sendiri. Dan ketika kami bertemu dengan yang lain, kiranya kami tidak saling mempertahankan kebenaran diri kami, namun kami mengizinkan Engkau Tuhan menyatukan kami dalam kebenaran-Mu, sehingga Tuhan kehadiran dan persekutuan kami boleh menjadi kemuliaan senantiasa untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan selalu menjagai, melindungi Tuhan, remaja dan Aposo-Mu dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi Tuhan, di tengah-tengah dunia ini Bapa, yang semakin banyak yang harus mereka hadapi. Mohon hikmat-Mu Bapa melingkupi anak-anak kami, sehingga Tuhan mereka tetap bertahan Tuhan, untuk selalu setia Tuhan belajar dari Engkau, belajar dari kebenaran-Mu, sehingga melalui semua yang mereka jalani juga mereka dapat menebarkan kebenaran-Mu Tuhan dalam setiap gerak-gerik dan aktivitas dalam dunia mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan Tuhan segala rangkaian acara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sepanjang hari ini sertai Bapa, agar dipenuhi dengan sukacita Bapa, dan kemuliaan selalu Tuhan menjadi milik-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi. Oh Tuhan, Tuhan sulit maafkan
Tangyakon ma beleata tua dopan di debata. Martangi yang mahita. Ale debata manami na di banu agijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyang hami pelianon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana dilehon mi konirodi mamataku osadohot gogoki rodi salut artaku saat itu naso usatoku Ale amanami na di banua gijang sai pinar badia maguarmo sai Roma harajaunmu sai saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami togi hontu pangunjunan palua mahami sian pangago. Hai ho dona pura araja dohot hagogo roni hasangapon saleleng nileleng amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu tondim. Amin. 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 Kami mewakili Sude Aka Parhalado di Huriatta HKBP Mampang Prapatan mandok selamat hari Minggu madihita salut na manginang tatang yakon ma tutuma lam tu hehena aka remaja dot na poso bulung di Huriatta Horas. Horas.